lift basement Gedung Nusantara 1 DPR Republik Indonesia diduga akibat terbakarnya tumpukan limbah kabel bekas di lubang dasar lift. Limbah kabel terkena percikan api potongan besi saat petugas sedang memperbaiki separator lift di lantai 8. Saat terjadinya pemotongan pasca kebakaran lift di basement Gedung Nusantara 1 DPR RI dicek pihak kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek perbaikan lift di gedung tersebut. Diduga kebakaran lift di gedung parlemen ini akibat percikan api membakar limbah kabel di lubang lift lantai dasar. Tumpukan limbah kabel yang belum dipindahkan terkena cipratan alat las saat sejumlah pekerja tengah memperbaiki separator beam lift di lantai 8. Jadi bukan yang sini, Pak. Percikan api tersebut jatuh ke dasar sebelah pit lift tersebut, terdapat tumpukan sampah kabel yang sudah lama. Hal tersebut tidak kami prediksi dan mengakibatkan terjadinya kepulan asap. Untuk sementara waktu, pengerjaan proyek dihentikan dahulu hingga menunggu keputusan dari pihak pengelola Gedung Nusantara DPR RI. Dia lagi di proses nih. Ambil lagi, aparnya ambil. Video amatir merekam kebakaran sebuah lift di lantai dasar Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta siang tadi. Petugas damkar memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Adanya kepulan asap, petugas mengevakuasi para pekerja ke tempat yang lebih aman. Polisi dari Polsek Tanah Abang mengecek ke tempat kejadian untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi meminta penyelenggara pilkada untuk netral dan bekerja transparan. Pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan, Aulia Rahman, bertemu dengan guru honorer di Kota Medan. Duel Nasution di Laga Medan semakin nyata. Penasehat tim pemenangan Ahyar Salman berharap penyelenggaraan Pilkada Medan berjalan netral. Pihaknya meminta setiap lapisan pengawas dan aparat menjaga netralitas hingga 9 Desember mendatang. Nah, kita berharap Bawaslu maupun KPU ini berjalan secara netral di dalam menjalankan peraturan-peraturan perundang-undangan. Jangan sampai terkesan bahwa Bawaslu itu hanya menekankan kepada salah satu pasangan. Kita berharap sekali bahwa Bawaslu yang dibentuk itu betul-betul netral dan menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang diatur dengan peraturan. Itu intinya. Sementara rivalnya terus bergerilya. Kali ini calon wakil wali kota nomor urut 2 Aulia Rahman bertemu dengan guru honorer di Kota Medan. Ia berjanji akan memperjuangkan nasib guru honorer terkait kesejahteraan guru, intensif hingga sertifikasi guru. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Markas pemenangan yang besar dijadikan tempat untuk mengumpulkan para pendukung dari paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin untuk berkampanye. Hal ini menjadi salah satu strategi sosialisasi di masa pandemi COVID-19. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, Ananda Mustafa Zakir, memanfaatkan markas mereka di Jalan Adiaksa, Sungai Miai, Banjarmasin sebagai tempat berkumpul untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Menurut koordinator pemenangan, bangunan besar dengan halaman luas ini jadi alternatif mengumpulkan para pendukung di tengah pembatasan saat pandemi COVID-19. Kegiatan kampanye yang kita lakukan itu bisa dipusatkan di tempat ini. Misalkan bersifat pertemuan terbatas, kita mengkondisikan markas berbenah bersama ini untuk mengumpulkan komunitas-komunitas, kemudian relawan-relawan yang ingin bergabung dengan kita, jadi bisa berdiskusi. Tapi tentunya Selain sosialisasi secara tatap muka, mereka juga memaksimalkan media daring untuk menyampaikan visi misi sebagai kepala daerah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Bawaslu Bangka Barat menertibkan lebih dari 500 alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan. APK ditertibkan lantaran peserta pemilu belum melapor ke pihak KPU setempat.
Satu persatu alat peraga kampanye atau APK calon bupati dan wakil bupati Bangka Barat dirobek dan diturunkan oleh petugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat. Bawaslu menggandeng Panwaskam, Satpol PP, dan TNI Polri saat menertibkan APK di 6 kecamatan se-Bangka Barat. Tak tanggung-tanggung sebanyak 578 APK berhasil diamankan petugas. APK paslon nomor urut 1 terbanyak ditertibkan yaitu 401 lembar. Paslon nomor urut 2 sebanyak 105 lembar dan paslon nomor urut 3 sebanyak 1 lembar. Selain paslon, petugas juga menertibkan 69 lembar APK yang bergambar Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat. Silakan dipasang oleh paslon 1, 2, dan 3 silakan memasang APK, namun harus disampaikan dulu kepada itu yang APK yang dicetak ya, yang dicetak oleh paslon silakan menyampaikan dulu secara tertulis kepada KPU terkait dengan ukuran, kemudian jenisnya apa, kemudian jumlah yang akan dipasang seperti itu. Sebelumnya, Bawaslu telah mengimbau APK yang melanggar ketentuan agar dicabut. Namun hingga pelaksanaan, pihak masing-masing paslon yang berkontestasi belum juga ditertibkan. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasangan Oli Dondo Kambe, Stephen Kando berkomitmen membangun bumi Totabuan Bolang, Mongondo Raya, Sulawesi Utara. Pembangunan di Sulawesi Utara akan terus berjalan simultan di semua wilayah. Calon Wakil Gubernur Petahana Sulawesi Utara Stephen Kando bertemu dengan tokoh-tokoh adat Sebolmong Raya. Dalam pertemuan tersebut, Stephen Kando menegaskan komitmen pasangan Oli Dondo Kambe, Stephen Kando, membangun bumi Totabuan Bolang Mongondo Raya. Bagi pasangan calon nomor urut 3 di Pilkada Sulut itu, pembangunan di Sulawesi Utara akan terus berjalan simultan di semua wilayah, termasuk memastikan warga Bolang Mongondo Raya menjadi tambah hebat, makmur, dan sejahtera. Oli Stephen sudah menjalankan berbagai program dan akan terus ditingkatkan, diantaranya Bandara Lolak, kawasan industri Bolmong, asuransi petani sawah padi, dan asuransi peternak sapi.